welcome back to my channel. Senang sekali gue Brian Su. Dan di kesempatan kali ini gue mau buat video. Sebetulnya ini videonya mendadak banget ya, karena tadi pas mandi, kayak sebelum mandi gue ada inspirasi nih, mau bikin video langsung aja. Jadi sebenarnya sih video ini mendadak, tapi gue punya rencana untuk buat satu klarifikasi. Bukan satu klarifikasi, sebenarnya nggak ada yang perlu diklarifikasi ya. Cuman berhubung banyak pertanyaan dari teman-teman, dari orang-orang mengenai gue dan Koko. Jadi yang belum tahu Koko adalah anjing kesayangan gue yang sekarang sudah umurnya 8 bulan. Jadi dia sudah bersama gue tuh kurang lebih 6,5 bulan. Karena waktu gue memelihara dia, atau pertama kali gue memutuskan untuk adopsi dia itu di umur 1,5 bulan. Jadi tepatnya sih bukan adopsi, gue beli dia di salah satu pet shop di Jakarta Pusat. Nah guys, sebelum lanjut ke cerita gue yang mudah-mudahan menarik ini buat kalian, please jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini di sosial media yang kalian punya ya guys, supaya bantu gue, YouTube channel gue ini jauh lebih berkembang lagi ke depannya. So stay tune terus. Nah guys, langsung aja ya. Jadi awal mula gue adopsi si Koko, bukan adopsi sih, maksudnya gue beli si Koko di pet shop Jakarta Pusat. Dan itu memang pet shopnya terkenal lah, banyak orang juga yang bilang pet shop itu nggak bagus, apalagi lu beli anjing di situ gitu, banyak yang bermasalah. Dan memang sih sebenarnya gue punya experience before ya. Gue punya experience, waktu itu gue juga pernah beli anjing Chihuahua di sana. Dan gue nggak ngerti anjing sih sebenarnya, gue suka tapi kayak nggak pernah Google cari tahu apa-apa aja sih yang sebetulnya sebelum kita beli itu yang perlu dipersiapkan, yang perlu kita tahu. Kemudian di mana bagusnya belinya. Dan gue tuh kayak beli anjing tuh kayak ini sih, first impression aja. Kalau gue ada feel gitu, suka, ya udah gue beli tanpa gue tahu gitu dia sakit apa, terus riwayatnya gimana, terus indukannya gimana, silsilahnya gitu ya. Udah gue beli aja. Dan waktu itu gue pernah beli Chihuahua, dan Chihuahua gitu 3 hari di rumah sakit gitu kayak bengek. Akhirnya gue bawa ke dokter di tempat yang sama, di pet shop. Waktu itu di pet shop itu ada dokter, cuman sekarang udah nggak praktek lagi, nggak tahu. Cuman nggak mempan kan, udah dikasih obat sama dia nggak mempan. Akhirnya gue kasih uap tuh waktu itu, uap ke salah satu dokter di kawasan apa ya itu, yang belakang Cideng sana lah, itu khusus gitu. Terus di uap selama, jadi 1 minggu itu perlu 3 kali uap kalau nggak salah. 1 kali uap itu biayanya sekitar 800.000 guys, cukup besar juga buat gue kan. 400.000 atau 1,5 juta gitu, gue lupa. 1 kali uap tuh si anjing gue waktu itu namanya si Mosa Chihuahua. Dan nggak lama sih gue punya dia. Waktu itu labil juga, gue masih labil, dan gue belum ada tempat waktu itu kan. Gue stay di kosan, dan sedangkan waktu itu di kosan itu kan gue pindah kerja ke daerah Kelapa Gading. Akhirnya gue harus tinggal di apartemen di daerah Kelapa Gading, waktu itu di Kelapa Gading Nias. Kalau teman-teman gue mungkin udah tahu. Nah di Kelapa Gading Nias itu memang nggak boleh pet kan, namanya memang kebijakan seluruh apartemen setahu gue tuh nggak boleh pet. Tapi sekarang ini udah mulai banyak kan yang pet friendly gitu. Dan akhirnya gue memutuskan waktu itu untuk menghibahkan dengan sangat berat hati. Sebenarnya gue juga kayak merasa bersalah gitu kan. Ya udahlah, mungkin ada orang yang lebih tepat. Akhirnya gue kasih ke saudara temen gue yang memang dia dog lovers juga. Gue backgroundnya juga gue tanya dan tahu, gue datang langsung. Dan dia juga pernah dan bahkan masih punya anjing kalau nggak salah. Dan sampai sekarang gue masih kontak-kontakan sih sama temen gue, dan gue selalu bertanya tentang keadaan si Mosa ini. Dan bagusnya sih dia baik-baik saja, alhamdulillah gitu kan. Dan oke guys, langsung aja ya pindah ke cerita si Koko. Dan waktu itu gue memang sempat kepikiran nih, karena gue itu tinggal di apartemen di daerah Kemang kan, gue tinggal di sana.
Dan itu memang satu tower itu pet friendly. Kemudian cuman tower gue tuh memang sebetulnya nggak pet friendly, cuman karena banyaknya orang nih yang sudah memelihara anjing di tower itu, ya udah jadi kayaknya mulai terbuka kan, itu mulai biasa, banyak orang yang udah tahu juga, banyak orang yang pelihara juga di situ. Jadi gue kayak kepikiran gue pengen nih adopsi juga anjing gitu. Akhirnya gue memutusin untuk coba gue searching banyak yang murah, cuman gue tuh nggak bisa beli online sebenarnya apapun itu ya. Sebenarnya gue jarang banget beli online kalau nggak urgent banget. Kalau memang yang paling beli online tuh barang-barang yang murah, karena ya kalaupun misalnya gagal dan nggak bagus ya nggak apa-apa gitu, karena nggak mahal-mahal banget. Cuman kalau untuk beli untuk jangka panjang sebenarnya ya udah mendingan lu beli langsung aja, bisa langsung lihat produk dan bentuknya kayak gimana. Hari itu gue mutusin untuk jalan-jalan ke pet shop di daerah Jakarta Pusat, pet shop Gajah Mada, mungkin kalian tahu ya. Dan itu image-nya sebenarnya udah mulai banyak yang bilang itu pet shopnya jelek begitu-gitulah. Cuman gue tuh emang ya udah niatnya mau jalan-jalan aja kan, kata temen gue ntar lu udah jalan-jalan juga katanya pasti ada yang suka, lu kepikiran mau galau. Dan betul aja gitu, itu banyak banget sih itu di situ. Emang gue tuh compare sebelumnya, sebelum gue milih si Koko ini kan, Koko poodle ya, toy poodle gitu, compare-nya dengan gue pengen banget yang pug itu, PUG, pug atau pug gitu bacanya. Dia tuh yang lucu banget kan, cuman gue baca artikelnya, jadi gue mulai cari tahu dulu nih, nggak mau terjebak atau jatuh di kesalahan yang sama sebelumnya. Jadi gue cari anjing itu, gue Google dulu, cari tahu dulu, compare dulu gitu, baca-baca dulu. Ternyata anjing pug ini kan ada rontok lah gitu, jadi gue males juga ngurusin bulu-bulu yang rontok gitu kan. Terus si anjing ini kayaknya pemalas juga gitu, akhirnya gue mutusin untuk pilih poodle. Dan banyak banget sih sebetulnya poodle dengan harga bervariasi gitu, dengan yang lucu-lucu. Cuman nggak tahu gue tuh jatuh cintanya sama si Koko ini gitu. Cuman gue udah langsung jatuh cinta, jadi menghilangkan semua pengetahuan gue tentang proses bagaimana lu beli anjing baru gitu kan. Jadi gue abaikan itu semua. Akhirnya gue kepikiran ya udahlah, gue kayaknya lucu banget nih anjing, gendut banget gitu ya kan. Akhirnya gue turun aja ke bawah, enggak, gue nanya-nanya dulu temen gue gimana nih, gue nanya pendapat. Jadi gue jadi galau gitu kan. Akhirnya gue dari bawah itu, pas abis dari bawah itu gue minum dulu lah gitu, maksudnya gue pikir-pikir dulu kira-kira gimana ya ke depannya, boleh nggak ya gue gini, atau bakalan aman gak sih gitu kan. Akhirnya gue udahlah, gue mutusin aja dengan tekad yang apa ya, maksudnya yang tekad nggak bulat-bulat amat sih waktu itu. Tekad gue tuh kayak nekat lah ibaratnya. Akhirnya ya udahlah, gue beli si Koko gitu kan, karena gue udah feelnya udah jatuh cinta gitu, kayak udah feel dapet banget chemistry-nya sama si Koko gitu. Lucu banget nih, walaupun kata orang ini si Koko tuh nggak lucu, warnanya nggak toys banget, kurang red katanya, malah kayak orang cacingan lah, bla bla bla. Ya namanya orang pet shop juga, terus pasti dia enggak loh, dia nggak sakit loh, pasti gitu kan. Ya gue juga emang udah jatuh cinta, jadi gue udah nggak memikirin dia mau sakit mau apa gitu. Udah yang penting gue lihat dia lucu gitu, terus dia udah satu-satunya di situ. Dan gue pikir kalau berarti dia nggak ada yang mau kan, katanya saudara-saudaranya itu, kata yang jual itu saudara-saudaranya udah banyak dibeli, udah jadi dia 4 bersaudara kalau nggak salah, tiga udah dibeli orang, yang satu dia doang. Berarti kan gue pikir ini si Koko nih pasti ada something nih, makanya orang-orang nggak mau adopt dia, nggak mau beli dia kan, gue rasa gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue udah nggak pikir panjang, udah gue mau dia gitu kan, udah gue beli, transaksi, udahlah langsung gue bawa, gue happy banget. Nah gitulah cerita proses belinya ya kan, dengan sebetulnya proses pemikiran yang sangat panjang, karena sebelumnya gue udah mikir juga gimana nih ke depannya. Ternyata udahlah, si Koko ini sebenarnya nggak banyak kendala banget. Cuman pas gue ke dokter itu, pas gue 1 minggu di tempat gue tuh, nggak tahu gue salah makan atau dia mungkin belum terbiasa sama tempatnya, katanya bisa juga stres. Dan dia tuh mencret waktu itu. Pertama gue datang ke rumah 1 minggu atau 3 hari setelah itu, dia tuh mencret sakit gitu. Gue udah panik kan, karena gue nggak ada experience juga kalau ngadepin yang sakit begitu-gitu. Akhirnya gue bawa ke dokter hewan di daerah Kemang juga gitu. Terus dia ya dikasih obat 1 hari 2 hari sih udah normal lagi, jadi pupnya udah biasa lagi. Dan gue juga panik pupnya nih mencret atau enggak gitu. Gue pup yang bagus tuh gimana, sebenarnya kita harus tahu juga pup yang bagus tuh ternyata memang kalau anjing tuh yang kering. Terus
Si Koko nih padahal dari dokter juga nggak cacingan, sehat-sehat aja katanya, tapi pupnya lembek lah. Gue pikir karena mungkin masih baby atau karena makanannya juga kan. Dan akhirnya udah sampai 8 bulan ini dia sama gue alhamdulillah sehat-sehat aja. Cuman yang memang pada saat gue ke dokter, dokter tuh bilang ada ini giginya cakil. Jadi cakil tuh apa ya, cameh kalau kata orang Sunda, jadi cameh gitu. Dan gue ya udahlah, gak masalah, yang penting si Koko ini sehat menurut gue. Jadi guys, buat kalian yang mau pelihara anjing, sebetulnya sih baiknya memang katanya kita jangan beli. Kalau beli tuh kita jadi pro kepada orang-orang yang melegalkan menjual belikan anjing gitu. Kasihan juga kan misalnya induk-induknya. Dan kalau bisa lo tuh adopsi dari shelter. Waktu itu gue pengen kepikiran sih ada di shelter, cuma di shelter itu kan nggak ada yang baby gitu, nggak ada yang bayi, rata-rata mereka udah besar. Dan gue tuh mau yang punya temen yang bisa dididik dari kecil gitu, maksudnya jadi gue ngerasain grow up-nya gimana, prosesnya gimana gitu. Sebenarnya kayak gitu juga sih. Dan gue pikirnya juga tempat gue nggak memadai untuk bisa adopsi anjing yang besar-besar gitu guys. Dan buat kalian juga jangan gimana ya, sebenarnya berdasarkan pengalaman yang gue punya, jadi gue juga sebenarnya ada penyesalan juga punya anjing terus gue kasih gitu. Maksudnya gue merasa dosa juga. Sebenarnya kita memutuskan untuk adopsi anjing itu harusnya dipikir matang-matang lah. Maksudnya kita pikirkan tempatnya, masa depannya gimana ke depannya, karena kita memilih anjing itu atau memelihara anjing atau adopsi anjing itu kita sepenuh hati, jadi seumur hidup kita. Jadi karena dia juga nggak punya siapa-siapa, dia nggak punya keluarga gitu, cuman kita aja keluarga dalam hidup dia kan. Jadi kayak gitulah guys. Dan mungkin kedepannya juga gua next mau bercerita tentang mungkin tuh masuknya ke ruang lingkup personal ya, kenapa gue bisa memelihara anjing padahal gue adalah seorang muslim. Nanti tunggu video ini di video gue berikutnya ya guys. Semoga video YouTube gue juga jauh lebih berkembang dengan cerita-cerita yang memang pribadi. Dan gue harap cerita gue ini menginspirasi banyak orang sih gitu. Dan guys, buat kalian juga yang sekarang punya peliharaan apapun itu, sayangin dia sepenuh hati. Maksudnya ya sama sih, gue juga jadi emosional nih. Emosional, sorry guys. Jadi sayangin dia sepenuhnya kayak lu sayang sama orang manusia gitu. Maksudnya karena dia juga punya feel dan rasa yang sama kayak lu gitu, kayak ke manusia gitu. Emang sih gue juga sering kadang marah sampai pukul ya, pukulnya nggak pernah sih gue kayak pukul parah gitu ya ke dia, kayak pukul. Dan gue marah karena gue kesel gitu. Udahnya tuh gue kayak feel guilty gitu, kayak gue sampai crying gitu, gue sampai nyesel sama dia, sampai cium dia, sampai gue minta maaf gitu. Karena maksudnya apa ya, gue tahu dia hewan, dia nggak akan pernah sama seperti manusia juga, maksudnya melakukan apapun yang kita mau gitu kan. Misalnya jangan pipis sembarangan, ternyata dia masih pipis di situ. Dan untungnya si Koko ini sekarang udah jadi anjing yang pinter, jadi anjing yang nurut gitu, yang di saat gue down atau gue sedih dia selalu ada. Gue curhat sama dia kayak being a good listener gitu. Maksudnya dia nggak pernah coba untuk jauh dari gue ketika gue sedih gitu. Dia malah deket, rangkul-rangkul gue, berusaha untuk supaya gue tuh jangan sedih loh, jangan sedih gitu. Jadi gue tuh kayak setiap kali gue marah sama dia gitu, gue nyeselin perbuatan gue say sorry sama dia gitu, langsung peluk dia. Dan sekarang dia kalau misalnya melakukan sesuatu gitu yang bikin gue kira-kira mau marah, dia langsung ketakutan gitu. Gue takutnya kan dia traumatik kan, ada traumatik sendiri gitu dia. Jadi usahakan ya gitulah guys, kalau misalnya memang kamu nggak mampu secara mental atau moral, apalagi materi gitu kan, ya gue juga belum bisa dibilang gue mampu banget untuk memelihara dia gitu. Tapi gue berusaha sekuat gue dengan tekad yang bulat. Sekarang udah bulat, dulu nekat, untuk bisa hidup bersama dia, susah senang bersama dia gitu guys. Semoga video ini jadi bermanfaat buat kalian, jadi inspirasi juga buat kalian. So gitulah, kita mencintai itu tanpa alasan ya guys. Jadi kalau misalnya ada orang yang tanya kenapa gue
pelihara dia karena gue cinta. Kenapa? Karena cinta dan sayang itu nggak ada alasannya, ya udah dengan tulus datang dari dalam hati gue. Nah kira-kira begitulah guys, kenapa gue melihara si Koko gitu. Terima kasih untuk teman-teman, untuk semuanya yang sudah nonton video ini. Semoga jadi manfaat buat kalian semua. So see you on the next video ya guys. Bye bye.